saya naik mobil bersama kawan saya sama anaknya dan istrinya, Jonas. Iya, Pak. Nah, waktu itu, bentar Jonas ya, berlima, Jonas. Iya, Pak. Berapa, Jonas? Berlima. Nah, satu mobil, Jonas. Nah, kan kalau kita di mobil tidak mungkin pakai masker terus, Mas. Iya, iya betul. Apalagi jauh ke Bromo, Surabaya Bromo, saya lepas masker. Nah, setelah itu tidur sama anaknya kawan saya, laki-laki, Jonas. Iya, Pak. Satu malam saya itu mendaki Gunung Bromo, Jonas. Ya toh? Nah, udah toh? Naik mobil, satu mobil, Jonas. Satu malam tidur, saya itu satu mobil. Pulangnya dari Bromo ke Solo, satu mobil, Jonas. Ya toh, Jonas? Ya. Waktu di swab mereka corona, Jonas. Aduh. Corona positif. Yang tidak kena hanya saya sama teman anak saya, anak sulungnya. Hanya 2 orang yang tidak positif, yaitu saya sama teman anaknya teman saya, 1 orang yang sulung, Jonas. Ya. Yang di mobil yang lolos hanya 2, semua corona Positif. Wah, ini yang 2 orang aja, yang 2 orang ini saya dan anak teman saya yang sulung, Jonas. Iya. Ini membuktikan vaksin ini, Pak ya, bagus, Pak ya. Dan apa yang terjadi, Jonas? Bayangin, tidur 1 malam. Perjalanan 1 mobil 2 hari. 2 hari. Saya ngomong sama kawan saya, oh dia kena kan isolasi, Jonas. Ya. Nah, anaknya sulung kan teman baik sama saya. Ya, Pak. Saya ngomong, mereka kena Omikron, kita kelas Megatron. Benar-benar. Mereka kelas ngomong, kita dah ini kelas Omikron. Kita berdua, yang tidak kena 2 orang aja, Jonas. Ya. Saya sama anak sulungnya. Kita berdua Megatron. Udah kelasnya tinggi, udah mega gitu. Wah, beda kelas ya, Pak. Nah, ya saya sering ketemu orang corona kayak corona, Jonas. Iya. Ada lagi, Jonas. Ini saya beritahu, saya ketawa kamu, Jonas. Iya, Pak. Gimana, Pak? Saya itu diminta khotbah di Jawa Timur. Ya toh? Nah, sopirnya, drivernya gereja disuruh jemput saya. Nah, ini toh sudah toh 1 mobil, Jonas. Nah, masuklah tol Ngawi, Jonas. Iya, Pak. Nah, langsung sopirnya beritahu saya, Pak Daud, sebenarnya saya ini masih diisolasi. Saya itu sebenarnya isolasi, Pak, di karantina. Tapi Pak Pendeta minta tolong saya untuk jemput Bapak. Loh, kamu memberitahu pendeta enggak kalau kamu kena corona? Enggak tahu. Nah, sekarang gini, kendalanya itu, Jonas, saya sudah masuk tol di Ngawi. Gimana turunnya? Iya, Jonas. Wah, tapi hebat, Pak ya. Semuanya aman. Nah, 1 mobil sampai ke Jawa Timur, Jonas. Nah, saya kan nggak tahu, Jonas. Ya buka masker lah, Jonas. Ngobrol-ngobrol gitu, Jonas. Begitu tahu dia corona langsung semprot. Tapi udah kendalanya kan kita udah perjalanan jauh, Jonas. 1 mobil jauh, kan tidak tahu, Jonas. Langsung saya dicek lagi, negatif. Saya ngomong Megatron. Ya kelasnya bukan Omikron lagi. Bayangin, Jonas, 1 mobil
Lah kita mau keluar kemana, Jonas? Udah di tol lagi. Wah, luar biasa. Supirnya ya luar biasa. Nggak ngomong sama penderitanya. Ngomongnya tuh beritahu isolasi baru keluar. Ada lagi, Jonas. Saya tuh ketemu orang corona sering, Jonas. Datang minta doa. Saya doain lah, Jonas. Haleluya, Tuhan itu berkati ini. Makasih Pak, diberi Tuhan kesembuhan. Kayak ini kena corona Pak, gimana, Jonas? Menjadi pertanyaan mau lari kemana, Jonas? Wah, tapi hebat Pak ya, perlindungan Tuhan. Wah, luar biasa Pak ya untuk Pak Daud. Iya, saya ngomong, saya kan Megatron. Bukan Omikron. Ada lagi, Jonas. Iya Pak. Saya sama anak saya, sama si Felicia, dijemput karena ada acara latihan. Oke, satu mobil nih, Jonas. Satu mobil. Saya ke tempat latihan, pulang pergi. Dia dicek corona juga. Habis saya dicek, besok ke karantina, isolasi. Saya tes lagi, Jonas, negatif. Saya ngomong Megatron. Levelnya udah mega nih. Jadi saya itu udah sering ketemu orang berpuluhan, Jonas. Wong saya pernah dijemput sopir, Jonas ya. Dijemput sopir loh, Jonas. Iya Pak. Pagi dijemput loh, ya. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi, Jonas? Dari pagi sampai malam saya sama sopir itu, Jonas, lepas masker ya. Dicek dia corona positif, masuk isolasi ya, Jonas. Satu malam, sehari semalam sama saya, Jonas. Waduh. Aduh, itu memang itulah semua itu karena berkat Tuhan, Jonas. Betul Pak. Ada kuasa darah Yesus, Jonas. Yes, ada perlindungan. Saya banyak ketemu orang corona itu sampai koroni, Jonas. Pernah saya di rumah sakit ruang gawat darurat, Jonas. Nah, kita diminta doa atau Jonas? Kita kan hamba Tuhan diminta doa ya, doa atau Jonas? Iya. Nah, waktu doa, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, kan gitu, Jonas? Iya. Ya, lihat, Jonas? Iya. Nah, apa yang terjadi, Jonas? Kan di ruang gawat darurat, tiba-tiba ada baju APD, Jonas. Pak, gak taunya ibu ini mau dikirim ke ventilator, Jonas. Nah, Apa? corona. Isolasi. Dipakai. Iya, di ventilator, kan di ventilator. Dimasukin itu. Ya parah. Nah, itu pengalaman saya, Jonas. Oh, aduh. Jadi memang vaksin Nusantara itu ada buktinya, sekali seumur apa? Hidup. Hidup, Jonas. Ya. Nah, makanya mafia vaksin ini Bertobat. runding pakai oknum-oknum tertentu untuk memecat terawan, Jonas. Ya. Bayangin ketua dokter militer dunia dipecat. Iya. Yang mecat masih Indonesia aja, gimana, Jonas? Padahal ini ketua dokter militer dunia loh, Jonas. Iya Pak. Dunia luar negeri menghargai, malah yang ini kacau deh. Itulah Kita Pak. doain. Itulah makanya dari seluruh dunia Tapi itu ini sangat menghargai. dimana-mana bergejolak ya, Jonas ya, karena dokter terawan dipecat ya, Jonas ya. Wah, banyak masyarakat yang istilahnya ya nggak terima Pak. Karena udah terbukti kok Ya, Pak, prestasi terbukti kok Pak. Wong bayangin dunia aja mengakui ketua dokter militer dunia. Iya. Ibaratnya kan yang memecat ini kan Beliau, mungkin yang memecat ini kan aneh. iya. Beliau yang menciptakan apa? Yang jadi pertanyaan, yang memecat ini Indonesia mengakui tidak? Itu aja.
Iya, beredar macam-macam lah Pak. Tapi ya prestasinya yang saya pelajari, saya banyak baca juga ya Pak, Dokter Terawan itu prestasinya luar biasa. Di Jerman aja diakui, Jonas. Betul Pak. Nah sekarang oknum ini masih di Indonesia aja belum terkenal, belum diakui, apalagi dunia. Itu aja langsung memecat. Tapi saya percaya Pak. Memecat itu siapa saya juga tidak kenal, Jonas. Tapi yang saya beritahu di belakangnya itu mafia itu, Jonas. Iya, iya Pak. Nah itu antek-antek seperti itu bertobat itu harus diberantas itu, Jonas. Betul Pak. Betul. Diberantas supaya apa? Bertobat. Dan kita berdoa supaya Presiden Jokowi turun tangan. Ya, ada langkah. Ini harus Presiden turun tangan, Jonas. Iya Pak. Untuk supaya apa? Ya untuk Indonesia, Jonas. Iya. Supaya tidak dikuasai para mafia itu, Jonas. Iya, betul Pak. Nah, Jonas mau tanya apa lagi? Ya, bahkan saya membaca di beberapa berita tadi ya bahwa beliau ini juga diakui oleh beberapa ya penghargaan militer itu ya, banyak sekali. Itu dokter ini loh, Jonas. Dokter Terawan ini itu dokter kepresidenan. Ya. Yang memecat RT aja mungkin belum kenal, Jonas. Hebat ya yang memecat, Jonas. Mungkin RT aja belum apa, Jonas? Belum mengenal. Belum. Dan pasti di belakangnya itu apa? Mafia, Jonas. Betul Pak. Mafia apa, Jonas? Mafia vaksin ini Pak. Ya itulah mungkin. Karena mungkin ya ada iri hati, ya kan? Ini kok bisa menciptakan vaksin yang bisa sekali seumur hidup, ya? Bukan masalah itu, yang jelas dibayar. Betul Pak. Ya. Maka kita doa oknum ini, Jonas, supaya apa, Jonas? Bertobat. Bayangin, ketua dokter militer dunia kok dihadapi RT tidak jelas. Apa nih, kelas apa, Jonas? Iya, gak jelas semuanya kelas nih. Kampung belum jelas. Kelas RT. Tapi saya percaya. Yang belum jelas. Tapi saya percaya Pak, di balik semua ini Tuhan punya rencana yang hebat. Saya percaya. Tetap semangat Pak Terawan. Tetap semangat. Kita doakan Pak Terawan. Dukung. Dan supaya Presiden turun tangan. Iya. Dan supaya memberantas para Jonas? Mafia apa? Vaksin. Ini menunjukkan mereka takut, Jonas. Karena apa? Yang bisa menghadapi corona ini vaksin Nusantara, Jonas. Iya Pak. Yang jelas bukan vaksin abal-abal, Jonas. Yang suntik sana suntik sini. Oke, Jonas, mau tanya apa lagi? Ya Pak, ini ada pertanyaan Pak. Sebentar dari Pak Mise Idado. Ya, ini ada satu pertanyaan Pak, bahwa dia ini posisi sudah percaya Tuhan, sudah lahir baru, ya, dan dia sudah menandai tubuhnya dengan minyak urapan dan selalu berdoa minta penjagaan Tuhan. Tetapi kenapa ketika berdoa untuk seseorang yang sakit dan orang tersebut sudah ditangani oleh dukun, nah dianya sendiri justru malah mendapat serangan-serangan terus Pak, lewat mimpi, bisa tidur. Nah, lalu pertanyaan adalah bagaimana bisa mendengar suara Tuhan? Dan tanda apakah ketika suara Tuhan itu didengar? Nah itu dia berdoa, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi aku, supaya tidak ada serangan balik, Jonas. Ya, karena Jonas? Jelas Pak ya, karena segala sesuatu pasti ada serangan-serangan ya, jadi harus benar-benar jaga. Ya, dengar-dengar kok ini baru ribut-ribut pawang hujan, ada apa sih, Jonas? Itu gara-gara MotoGP Pak. Yang jelas gini, Jonas, semua orang itu kan punya usaha. Iya. Semua orang itu
semua orang itu kan ada usaha dan semua orang itu punya kepercayaan masing-masing. Betul. Tidak usah kita ribut-ribut, Jonas. Ya. Tapi kalau Jonas tanya tentang pawang hujan, saya beritahu cara kerja yang pawang hujan yang asli itu gimana. Ya, gimana Pak? Mungkin bisa untuk pengetahuan kita semua. Jadi gini, pawang hujan yang asli sama yang kebetulan itu ada bedanya, Jonas. Oh. Ya, gimana Pak? Jadi, tapi semua itu kan ada usaha, Jonas. Betul. Jadi kita tidak usah ributkan. Iya. Kita harus hargai keperjuangan seseorang. Iya. Kita hargai kepercayaan seseorang. Iya. Kita orang Kristen berdoa supaya waktu KKR tidak hujan. Pernah enggak? Sering. Benar, Jonas? Iya. Betul, Pak. Nah, agama lain berbuat seperti itu, berdoa menurut keyakinannya. Ya sudah. Betul. Sesuai kepercayaannya. Iya. Nggak usah kita ribut-ribut. Kenapa? Kepercayaanku bukan kepercayaannya. Iya. Kepercayaannya itu haknya dia. Itu, Jonas. Iya, Pak. Betul, Pak. Menurut Jonas, setuju nggak, Jonas? Setuju, Pak. Itu juga Dari agamanya dia, ya agamanya dia. Dia percaya, dia lakukan. Yang penting, apa yang kepercayaan kita, ya kita pegang. Nggak usah kita kritik, kita singgung, ribut, nggak usah. Menurut Jonas gimana? Betul, Pak. Betul sekali, Pak. Tapi kalau mau tahu caranya kerjanya pawang hujan sebenarnya, saya beritahu, Jonas. Oh, iya, Pak. Ada yang asli, betul-betul punya kekuatan. Ada juga, Jonas, yang karena kebetulan. Kebetulan. Ya, beda, Jonas. Jadi gini, dulu sebelum saya bertobat, kakek saya itu punya pusaka namanya singkir. Singkir. Dan lekuknya 5. Pamornya, pamor singkir juga, pamor adek, lurus. Pamor singkir. Waktu itu, pusaka itu, Jonas. Iya, Pak. Kalau kakek saya memegang ini, dan pusaka itu dari leluhur, Jonas, itu terbuat dari batu meteor, Jonas. Iya. Asli meteor, Pak, ya? Gini, pusaka itu gini, langsung diacungkan ke langit gini, Jonas. Wow. Itu saya lihat sendiri. Awan langsung terbelah. Wow. Ini yang asli, Jonas. Iya, Pak. Ini yang asli. Bukan kebetulan. Langsung keris diletakkan ada di tanah. Berdiri. Saya nungguin, Jonas. Apa yang terjadi, Jonas? Selama keris itu berdiri, itu kan digunakan untuk acara kawinan, Jonas. Ya. Jarak radius 5 km sekitar situ, Jonas. Air setitik pun tidak menetes. Wow. Tetapi lebih dari 5 km dari keris itu hujan deras, Jonas. Wow. Jadi betul-betul kelihatan awan terbelah gitu, Jonas. Iya, Pak. Ini yang asli, Jonas, bukan kebetulan. Ya. Dari tempat itu terang benderang, Jonas. Tapi kanan kiri hujan. Nah, dan keris ini, singkir ini, Jonas, kalau kakek saya pegang gini, nah, langsung itu misalnya api, ada kebakaran, Jonas, ya. Ya. Terus tujuan saya, keris ini langsung diacungkan ke api itu. Langsung api, padam. Wow. Itu yang asli, Jonas. Ya. Jadi kalau itu betul-betul singkir yang asli, seperti itu. Cempet langsung, sepet langsung, padam langsung, Jonas. Seketika itu langsung, Pak, ya? Seketika. Wow. Nah, dan kakek saya ngomong sama saya, gini, pusaka sehebat apapun hanya membantu maksimal hanya 5%. Pusaka sehebat apapun hanya bisa membantu 5%. Tetapi 95%
adalah kemampuan dari diri orang tersebut. Oh. Yaitu apa? Olah batin, olah rasa, olah kanuragan. Oh. Nah, setelah itu kakek saya ngomong, Tony, ya kakek, sekarang coba keris ini dipegang sama pembantu. Oke. Nah, sama pembantu. Acungkan ke langit. Tidak bisa. Dan keris ini diacungkan ke itu zaman dulu ada namanya teplok dari minyak tanah tuh, Jonas. Ya, sentir. Dicungkan gini. Nggak mati-mati. Tidak bisa. Tidak bisa. Nah, sekarang Tony, kamu kan sudah tak latih olah batin, olah rasa, olah kanuragan. Nah, sekarang mati sak sering urip, urip sak sering pati. Kamu udah menguasai itu. Sekarang keris ini kan awan gelap hujan. Karena kamu keluar dari rumah, keris ini kamu acungkan ke langit. Apa yang terjadi, Jonas? Langsung hujan itu berhenti, awan terbelah. Langsung kakek saya ngomong, pusaka itu hanya sebagai penghantar. Negatif positif katalisator. Tetapi kemampuan dalam diri kamu itulah yang menentukan kekuatan itu bisa berfungsi atau tidak. Nah, langsung diacungkan ke langit itu. Waktu saya acungkan ke langit ini, Jonas, langsung itu awan terbuka. Nah, di situ saya tahu, berarti cara kerjanya pawang hujan yang sebenarnya ya seperti itu, Jonas. Bukan karena kebetulan. Tapi ingat, segala usaha apapun yang dilakukan orang, hargai. Iya, karena ada niat baik. Karena dia punya niat baik. Ya. Dia punya tujuan baik. Ya. Nah, betul. Kita orang itu juga berdoa supaya KKR tidak ada hujan, berarti punya tujuan baik. Iya. Betul, Pak. Betul, Jonas? Betul, Pak. Hargai semua agama, hargai semua kepercayaan. Betul. Tetapi kalau ditanya gimana cara kekuatan mistik itu bekerja, nah, untuk bedain kebetulan dan bukan, nah itu awan terbelah. Iya. Nah, setelah itu guru saya ngomong, sekarang keris ini kamu acungkan ke kobaran api. Ya. Langsung kobaran api padam, Jonas. Wah. Nah, langsung kakek saya ngomong, karena keris ini dan diri kamu itu menjadi satu, kekuatan dalam dirimu menyalurkan ke keris ini. Begitu kesalur kekuatan ini, langsung pusaka ini bekerja. Tapi tanpa kekuatan batin dalam diri kamu, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, langsung bisa ingat, hanya 5%. Makanya saya dilatih olah batin, olah rasa, olah kanuragan, meditasi gitu, Jonas. Nah, untuk melatih seperti itu, apakah perlu weton yang khusus, Pak? Melatih batin? Ada. Gitu. Ada ya? Ada. Kalau weton saya stupain 99. Oh. Jadi gini, Jonas, perlu Jonas tahu, itu saya itu keris itu, Jonas ya. Iya, Pak. Guru saya ngomong sama saya, guru ini, Jonas ya. Ya. Guru saya ngomong, ingat, keris ini coba suruh orang lain mencoba, bukan pembantu. Tetap tidak bisa, Jonas. Tidak bisa. Tidak bisa. Karena kakek saya ngomong, karena di dalam diri orang tersebut tidak ada kekuatan internal, kekuatan batin. Nah, jadi pusaka sehebat apapun itu hanya 5%. Iya. Ya, Pak. Itu pun ada kutukannya loh, Jonas. Oh. Ada kutukannya. Ya. Kan setan tidak pernah memberi manusia gratis. Gratis. Ya. Ada tumbalnya. Tetapi ingat, kemampuan dari diri orang tersebut yang menentukan.
Jelas, Pak. Yang apa, Jonas? Kemampuan orang tersebut yang menentukan. Ya. Nah, jimat ini pandangan saya 5%. Hah? Jimat mantra itu hanya 5%, sehebat apapun hanya 5%. Makanya orang yang belajar mantra, dan punya jimat, untuk mengasah kemampuannya, dia akan bertapa, Jonas. Olah batin. Oh. Supaya ada kekuatan dalam, kekuatan batinnya bekerja. Di jimatnya itu. Nah, kekuatan batin itu berhubungan dengan roh. Karena manusia adalah roh. Nah, jadi saya beritahu Mas Jonas, udahlah, masalah itu jangan diributkan. Ya. Karena semua orang itu punya usaha. Nah, itu pandangan saya tentang pawang hujan, Jonas. Ya. Nah, kalau ada orang punya pandangan lain tentang saya, tentang hal itu, ya, kalau saya kan intinya awan terbelah. Kalau orang lain punya pandangan lain, hargai pandangan itu. Nah, ya, Pak. Tapi yang jelas, yang asli itu jelas sekali. Acungkan terbelah. Nah, keris itu acungkan ke api langsung padam. Ya. Namanya singkir. Singkir. Oke. Pamornya lurus-lurus gini, Jonas. Oh. Meraket. Itu cirinya apa ya? Lekuknya 5. Lekuknya itu ya. Cirinya itu memang lekuknya itu 5. Ininya 5. Dan keris itu saya masih ingat guru saya ngomong dari meteor. Wow. Dari apa, Thomas? Meteor, Pak. Meteor. Nah, kalau pamor itu kan yang corak yang ada badiannya. Gitu, kalau itu kan ada yang pakai nikel, nah gitu, Mas. Nah, jadi ada seperti apa tuh, itu karya seni ya, Jonas ya. Iya. Seperti badiannya pamor, lah. Artinya pamer. Ya, badian itu pamor artinya pamer kan. Iya. Nah, tapi yang jelas saya masih ingat keris itu lekuk 5, pamor agak. Jadi pamor itu motif, Jonas. Motif, ya, motif. Dan itu punya hati-hati sendiri, Jonas. Nah, tapi yang jelas keris itu namanya singkir. Singkir. Ya, itu. Dan itu kakek saya nyebut keris itu kanjeng. Oh. Nah, jadi keris itu ada namanya, Jonas. Nah, ada namanya Kanjeng Kiai Sing. Nah, kalau kakek saya nyebut Kanjeng Kiai Singkir. Iya, sebutan khusus, Pak ya. Nah, karena keris itu khusus bener, tinggal, Jonas. Dan itu posisi kalau rumah terbakar, selama ada keris itu tidak bisa kebakar sekitar itu, Jonas. Wow. Tetapi tetap ada pemilik, harus ada pemiliknya di situ juga, karena itu olah batin, Jonas. Iya. Kalau pemiliknya tidur ya obor. Karena semua kan tetap ada kemampuan internal dari orang tersebut. Harus orang-orang tertentu, Pak. Makanya itu seperti negatif positif, Pak. Jadi pusaka mantra itu hanya sebagai penghantar, tapi energi sumber dari diri orang tersebut. Iya. Nah, iya, Pak. Ini pemahaman saya tentang pawang. Tapi kalau orang punya pendapat lain, hargai. Iya. Cirinya satu, Jonas. Awan terbelah. Oh. Dan itu jarak 5 km dia itu langsung satu titik hujan tidak menetes dan tetap terang. Sampai acara selesai, keris itu gini kan. Baru awan langsung datang lagi hujan. Nah, Pak, ini mohon maaf nih, Pak. Ini kan sering sekali nih, Pak. Ini mitos berarti, Pak. Kalau mau maaf ini ya, ada pakaian dalam yang taruh di atas genteng supaya nggak hujan. Itu gimana? Walaupun celana kolor pun, Pak, sama celana dalam 1000 pun tidak ada. Nah, tapi yang jelas, Jonas, karena kakek saya ngomong sama saya, Tony, apa guru? Nah,
Dulu manggil saya Tukiman gitu. Bapak guru, panggilannya Tukiman dulu. Tukiman, ada Bapak guru, pusaka ini saya berikan ke kamu. Tapi ingat, semua pusaka ini yang saya berikan, kekuatan batinmu lah yang menentukan, bukan keris ini. Makanya guru saya berkata sama saya, kekuatan yang terhebat bukan ada di tanganmu, tapi ada di hatimu. Pengharapanmu, ketekunanmu, dan kekuatan hatimu yang tidak menyerah pada situasi apapun, itulah kekuatan hati pedang. Ini bicara tentang apa? Hati, Jonas. Dari situ, jadi senjata yang terhebat bukan di tangan, Jonas. Iya, tapi batin. Tapi dari dalam. Iya. Itu pengalaman saya. Oke? Iya, Pak. Kita tanya jawab 3 orang aja, Jonas ya. Karena saya mau ke rumah sakit, kita mau nengok ibu saya di rumah sakit, Jonas. Pak Daud, ini sebentar. Bentar, Pak Daud. Jonas? Ya, Pak. Berdoa untuk ibu saya ya, supaya ibu saya kesembuhan diberkati Tuhan ya. Saat ini ada di rumah sakit, Jonas. Ya, ini ada satu pertanyaan mungkin Pak sebelum tanya jawab Pak. Ada Dokter Pratiwi nih Pak. Gimana Dokter Pratiwi? Di unmute Dok. Mic-nya, mikrofonnya. Ya, silakan. Ya, shalom Pastor Daud, shalom Pastor Daud. Ya. Enggak, saya cuma nyapa aja Pastor Daud. Oh, alah. Ada di mana ini kok pakai selang? Ada di tempat praktek. Oh. Ini corona sudah habis ya, tetap pakai selang. Tapi ini ya, yang mati karena corona tetap banyak ya? Oh, sudah nggak ada Pastor. Sudah sedikit. Tidak sebanyak yang Delta. Ya, sudah berkurang jauh. Ya, ibunya sakit apa, Pastor? Pak, ibunya Pak Daud sakit apa? Posisi tadi itu kan dia itu komplikasi sih. Oh, komplikasi. Ya. Kita doain aja lah. Ya, semoga cepat sembuh. Oke, dokter. Iya, saya cuma nyapa aja. Oh ya, baik. Ya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Oke, kita akan tanya jawab ya, saudara. Yang pertama, Pak Tatar M. Niko, silakan. Apa yang ditanyakan, Pak? Untuk bisa dilihat ya, ada bangkrut sial, Jonas. Oh iya, nah, yang ini kalau keluarga sering panas di Jonas. Oh iya Pak. Yang angkat tangan ya. Angkat tangan ya. Angkat tangan Pak Tatar sama istri. Ikuti doa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Yesus bebaskan. Darah Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Segala roh jahat keluar. Jahat keluarkan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Yesus, segala roh jahat keluar. Amin. Amin. Jonas. Yang kedua, ya silakan Pak Dewis Parabak dari Palu. Shalom, selamat malam Pastor. Ya, mau tanya apa Pak Dewis? Ini Pastor, saya mau tanya apakah di antara kami di sini ada yang terikat oleh kuasa gelap, Pastor? Ada yang ikuti yang bagian belakang sana ya, laki-laki. Dekat. Ini Pastor. Ya, suruh sini. Dekat kamera ya Pak. Ada yang ngikutin kayak bayangan. Jadi
roh ini bisa bikin suka ngalamun atau suka ada roh pemberontakan, Jonas. Ya. Ya, betul Pastor, betul. Nah, ya tumpang tangan semua. Sendiri. Ya tumpang tangan semua. Orang tuanya numpang tangan dia semua. Ikuti darah Yesus, hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus, bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan mantra. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan mantra. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Amin. Oke, terakhir Jonas. Yang Terima terakhir, kasih Pastor. ya Hilda dari Palangkaraya. Ya silakan, mau tanya apa Ibu? Selamat malam. Ya silakan, mau tanya apa? Ini saya punya keluarga. Di sini warnanya kami ada kena apa kutuk atau apa kayak gitu. Ketuk-keturun. Kalau yang sebelahnya itu ibunya, apa siapa? Ya. Hah? Ya ibu Pak. Itu ada ikatan harus diputus dari keturunan. Oh. Kutuk keturunan Pak. Ya, angkat tangan ya, berdoa. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Hancurkan. Darah Yesus, bebaskan. Bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Dari Yesus roh jahat keluar. Darah Yesus, bebaskan. Darah Yesus bebas. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh setan keluar. Roh setan Dari keluar. nama Yesus roh setan keluar. Amin. 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 Ya kita doa untuk semua Jonas ya. Ya Pak. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja. Kuasa Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Kuasa itu bekerja, awas pribadi Tuhan. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Amin. Amin. Oke Jonas. Terima kasih Pak Daud. Tuhan Yesus berkati Pak.